Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Think Before It's Too Late atau Berpikirlah Sebelum Terlambat, karyanya Edward de Bono, penulis bestseller internasional Literal Thinking dan How to Have a Beautiful Mind, Rahasia Berpikir Out of the Box. Mengapa kita membutuhkan pembahasan buku ini? Ini bukanlah buku yang bermanis-manis. Buku ini juga tidak dimaksudkan menjadi buku yang menyenangkan. Anda tidak dapat menukar rasa puas diri dengan sesuatu yang menyenangkan. Kita sebenarnya takabur dengan kualitas daya pikir manusia. Kita percaya daya pikir kita sangat mengagumkan karena beraneka alasan yang nanti akan saya bicarakan. Meski begitu, kita tidak menghasilkan apapun mengenai daya pikir manusia selain di bidang matematika. Selama kira-kira 2400 tahun sejak para filsuf besar Yunani, saya tidak percaya kita pantas untuk berpuas diri. Buku ini berbicara tentang mengapa kemampuan berpikir manusia sangat miskin. Buku ini juga menganjurkan mengenai apa yang dapat kita lakukan selanjutnya. Jadi, ini merupakan buku yang positif, bahkan seandainya kebutuhan akan buku semacam ini adalah negatif. Saya berasal dari Pulau Malta, yang secara resmi merupakan peradaban paling tua di dunia. Bangunan tertua buatan manusia di dunia adalah sebuah candi zaman batu yang kokoh di Gozo atau Pulau Kembar di dekat Malta. Oleh karena itu, barangkali saya memang diutus untuk menyelamatkan dunia dari rasa puas diri tersebut. Berpikir abu-abu, jangan hanya hijau. Slogan Dean Green, atau berpikir hijau telah populer di mana-mana. Dan saya sepenuhnya mendukung hal itu. Perubahan iklim merupakan tema politis yang masuk akal, hingga setiap politisi bisa mengekspresikan kegundahannya mengenai permasalahan ini, dan dia akan memperoleh pengikut menakjubkan. Meski demikian, terdapat bahaya yang lebih besar dan lebih genting daripada perubahan iklim. Bahaya itu merupakan miskinnya kualitas daya pikir manusia. Masalah ini menuntut perhatian yang sangat mendesak. Barangkali harus ada slogan yang lebih baik. Dean Green, berpikir abu-abu. Abu-abu menunjukkan pada materi abu-abu di tubuh kita, yaitu otak. Kebanyakan permasalahan, konflik, dan peperangan di dunia disebabkan kemampuan berpikir yang buruk. Pembenahan kemampuan berpikir manusia akan membantu memecahkan beberapa isu. Jika kita mengoreksi cara pikir kita, akan lebih mudah kita mengatasi bukan hanya masalah-masalah lingkungan, tetapi juga masalah-masalah lain. Mari kita cermati masalah Israel atau Palestina. Dalam kasus ini, terdapat orang-orang terpandai di muka bumi. Namun selama lebih dari 60 tahun, mereka tak mampu mengatasi masalah mereka. Padahal mereka tahu bahwa bagaimanapun masalah itu harus diselesaikan. Itulah yang disebut kelemahan daya pikir. Tidak ada yang lebih mendasar atau lebih penting daripada berpikir. Bagaimana dengan nilai-nilai? Tujuan berpikir adalah kemampuan kita melahirkan dan menikmati nilai-nilai. Nilai-nilai tanpa daya pikir sangat berbahaya dan telah terbukti bertanggung jawab atas aneka peperangan, penganiayaan, dan perilaku keji di masa lalu. Kemampuan berpikir tanpa nilai-nilai sia-sia saja, sebab daya pikir menjadi tak punya tujuan. Meski demikian, secara menakjubkan, kita tidak memberi perhatian pada daya pikir selama 2400 tahun. Emosi vs pikiran. Bagaimana dengan emosi? Bagaimana dengan perilaku manusia? Bagaimana dengan kodrat manusia? Konon dipercaya bahwa berpikir itu sifatnya akademis dan abstrak, dan bahwa yang sesungguhnya menggerakkan tindakan kita adalah emosi-emosi dan perilaku manusiawi. Sayangnya, ini merupakan keyakinan yang tidak masuk akal, yang begitu saja muncul dari metode-metode pikir tradisional yang secara praktis ternyata kurang mampu menengahi situasi-situasi konflik. Di pertambangan Platina Kare, Afrika Selatan, para pekerjanya berasal dari 7 suku, Xhosa, Zulu, Sotho, dan lain-lain. Sebagai konsekuensi dari permusuhan tradisional antara ketujuh suku yang telah berlangsung berabad-abad, terjadi 210 pertikaian setiap bulan antara anggota. Dari suku-suku itu, Susan, Metski, dan Donalda Dawson mengajarkan pemikiran perseptualku kepada seluruh pertambang yang kesemuanya buta huruf itu, yang sekalipun tidak pernah bersekolah. Dua orang ini mengajak mereka untuk melihat sudut pandang orang lain. Hasilnya pertikaian menurun dari 210 per bulan menjadi hanya 4. Mengapa berpikir yang baik mampu membuat perbedaan yang sangat besar? Karena cara pikir yang baru ini memperhatikan persepsi, bukan logika. Logika tidak akan mengubah emosi-emosi dan perilaku. Mencoba untuk membujuk orang-orang untuk mengubah emosi secara logis pada praktiknya sia-sia. Dan kebanyakan orang telah mengalami hal ini.
Persepsilah yang mengontrol emosi, dan emosilah yang mengontrol perilaku. Perubahan pada persepsi akan mengubah emosi, dan begitu juga perilaku. Jika persepsi Anda berubah, Anda tidak punya pilihan. Emosi dan perilaku Anda turut berubah. Peranti lunak untuk otak manusia. Di dunia terdapat barangkali sekitar 50.000 orang yang mencipta peranti lunak atau software untuk komputer. Komputer jelas tidak bisa bekerja tanpa peranti lunak. Telah jelas pula bahwa peranti lunak yang baru dan lebih kuat akan membuat sebuah komputer yang sama berperan secara jauh lebih efektif. Lalu, berapa orang yang menciptakan peranti lunak untuk otak manusia? Peranti lunak dasar dan tradisional yang kita pakai dikembangkan 2400 tahun yang lalu oleh siapa? Siapakah? Mereka adalah sekawan Yunani. Mereka adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates tertarik pada kegiatan bertanya atau biasanya pertanyaan-pertanyaan yang mancing. Dia juga sangat tertarik pada diskusi dan perdebatan. Plato tertarik pada kebenaran sejati. Dia juga memandang demokrasi sebagai sistem yang dungu. Aristoteles menciptakan logika kotak. Sesuatu ada di dalam kotak atau memang tidak ada, dan tidak pernah setengah ada dan setengah tidak ada. Walaupun dia menikah 2 kali, dia tidak pernah menyuruh salah seorang istrinya untuk membuka mulutnya supaya ia dapat menghitung gigi-gigi mereka. Dia telah tahu bahwa laki-laki memiliki gigi lebih banyak dari wanita, karena demikianlah yang dia amati pada kuda. Jenis jantan atau seperti kuda punya lebih banyak gigi daripada jenis betina. Inilah logika ala Aristoteles. Masa Renaissance dan gereja. Pada masa Renaissance, pemikiran ala Yunani ini meluas ke seluruh Eropa. Pada masa itu, sekolah-sekolah, universitas-universitas, dan pemikiran secara umum ada di tangan gereja. Gereja tidak butuh pemikiran kreatif atau pemikiran desain atau pemikiran perseptual. Kesemuanya yang akan saya bicarakan selanjutnya, yang dibutuhkan oleh gereja adalah argumen, kebenaran, dan logika yang bisa membuktikan bahwa bid'ah-bid'ah itu salah. Maka argumen, kebenaran, dan logika menjadi inti dari kegiatan berpikir dalam budaya, sistem pendidikan, dan dalam kinerja masyarakat, atau misalnya dalam hukum. Kreativitas dan daya temu menjadi urusan masing-masing pribadi, namun tidak pernah menjadi bagian pendidikan. Argumen, kebenaran, dan logika terbukti sangat jitu dalam bidang sains dan teknologi, sehingga kita menjadi sadar bahwa daya pikir kita sempurna, lengkap, dan tidak perlu perubahan apapun. Mengapa kita tidak lagi menghasilkan peranti lunak untuk otak manusia? Toko-toko buku sungguh kesulitan menempatkan buku-buku saya. Mereka pasti menempatkannya pada kelompok filsafat, psikologi, bisnis, pendidikan, dan bahkan humor. Tidak ada kategori untuk ilmu berpikir. Thinking. Tidak ada kategori yang disebut ilmu berpikir di toko-toko buku, karena mereka selalu percaya bahwa ilmu berpikir telah menjadi urusan filsafat dan psikologi. Bayangkan seorang duduk di atas meja dengan kardus putih besar di hadapannya dan sebuah gunting. Dan gunting itu ia memotong-motong kardus tersebut menjadi potongan-potongan yang ruwet. Lalu dengan hati-hati, ia merangkai lagi potongan-potongan tersebut dan tersenyum penuh kemenangan. Itulah yang dikerjakan para filsuf. Mereka mendeskripsikan dunia dalam konsep-konsep, persepsi, dan nilai-nilai, dan kemudian merangkai kembali semua aspek tersebut. Psikologi muncul dari cerita rakyat, mitos, sihir, dan astrologi sebagai jalan untuk memahami manusia dan menerka perilaku. Namun, psikologi sadar bahwa untuk menjadi sebuah ilmu sains dibutuhkan ukuran. Ukuran merupakan kebalikan dari mitos. Oleh karena itu, psikologi menjadi sedemikian terobsesi dengan ukuran. Kini psikologi lebih sibuk memasukkan orang pada kotak-kotak dengan basis ukuran-ukuran tertentu. Baik filsafat maupun psikologi pada hakikatnya bersifat deskriptif dan analitis. Mereka tidak operasional. Mereka tidak menyediakan alat-alat praktis untuk berpikir. Dengan demikian seharusnya ada kategori baru yang dinamakan ilmu berpikir. Karena ini berbeda dengan filsafat, psikologi, dan bahkan matematika. Bagi saya, menyedihkan melihat ada pelajar-pelajar yang masuk universitas karena tertarik pada ilmu pikir manusia, dan mereka akhirnya memilih belajar filsafat. Disiplin ini sama sekali bukan mengenai ilmu pikir manusia, dan justru mensterilkan pikiran mereka secara efektif. Saya belajar psikologi di Oxford, tetapi disiplin ini bukanlah mata pelajaran operasional, hanya sejarah psikologi. Saat ini saya merupakan Da Vinci Professor of Thinking di University of Advancing Technology di Arizona. Saya juga merupakan profesor ilmu berpikir di 4 universitas yang lain. Hanya sedikit universitas yang memiliki fakultas ilmu berpikir. Ketertarikan saya pada ilmu berpikir telah membuahkan hasil.
saya telah mendesain alat-alat operasional yang praktis dan kerangka kerja untuk berpikir. Semua itu telah dimanfaatkan baik oleh anak usia 4 tahun di sekolah maupun top eksekutif di perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Saya menyediakan apa yang tidak disediakan oleh filsafat dan psikologi. Saya menyediakan peranti lunak baru untuk daya pikir manusia. Mekanisme pikiran. Untuk pertama kali dalam sejarah manusia, kita bisa membuat desain daya pikir manusia dengan berdasar pada pemahaman akan bagaimana sungguhnya cara manusia berpikir. Saya lulus sebagai dokter dan kemudian bekerja dalam bidang medis selama 40 tahun. Saat itu, saya juga melakukan penelitian sebagai tambahan kewajiban klinis. Saya juga mengajar di Universitas Oxford, London, Cambridge, dan Harvard. Selain itu, secara terpisah, saya pun lulus di bidang psikologi. Dalam bidang medis, saya melakukan riset mengenai interaksi berbagai sistem pernafasan, ginjal, jantung, kelenjar, dan sistem-sistem yang lain. Jika Anda mampu mengerti apa yang terjadi, Anda dapat mendesain penanganannya. Saya pernah memiliki pasien yang mengidap idiopathic postural hypotension. Ini merupakan kondisi langka yang membuat pasien yang malang ini menghabiskan seluruh hidupnya berbaring di kasur, karena jika mereka berdiri, mereka pingsan. Berbagai penanganan, termasuk serangan antigravitasi angkatan udara, telah dicoba, namun tidak berhasil. Saya menduga bahwa pembuluh arteri yang mengalir ke ginjal sedemikian buruk, sehingga saat pasien berbaring, ginjal bekerja seolah volume darah terlalu banyak dan membuang garam dan air. Akibatnya, mereka tidak pernah memiliki cukup darah dan roboh. Pengobatannya sederhana, tidak dibutuhkan obat ataupun operasi-operasi. Yang dibutuhkan hanya 2 balok kayu berukuran 6 cm, ditempatkan di bagian kepala tempat tidurnya di masing-masing sisi. Ginjal kini bekerja seolah-olah tubuh kekurangan darah, sehingga dia menyimpan garam dan air. Para pasien kini dapat menjalani hidup yang 100% normal. Jika Anda memahami sistemnya, Anda dapat merancang tindakan yang tepat. Itulah yang saya lakukan. Dari pengalaman di bidang pengobatan, saya merumuskan beberapa prinsip mengenai sistem-sistem tubuh yang mengatur diri. Saya menerapkan prinsip-prinsip tersebut pada jaringan kerja saraf di dalam otak guna memahami cara kerja otak. Pada 1969, saya menulis sebuah buku berjudul The Mechanism of Mind. Buku ini dibaca oleh fisikawan terkemuka di dunia, Profesor Murray Gell-Mann, yang memenangkan hadiah Nobel atas jasanya menemukan quark. Dia juga pendiri Santa Fe Institute yang berkutat secara khusus pada sistem-sistem kompleks. Dia sangat menyukai buku saya sampai-sampai dia menugasi sebuah tim ahli komputer untuk mensimulasikan apa yang saya tulis di buku tersebut. Mereka membenarkan bahwa prediksi saya mengenai sistem otak tersebut memang bekerja dengan tepat. 2 tim ahli komputer lain di lokasi lain yang berbeda juga membenarkan hal ini. Profesor Murray Gell-Mann setia mendukung ide-ide saya hingga saat ini. Sangat menarik bahwa para matematikawan dan fisikawan mengerti secara penuh apa yang saya katakan. Mereka dapat mengerti perilaku sistem-sistem pengatur tubuh seperti otak manusia. Semua ini sangat jauh dari sekedar permainan-permainan kata dalam filsafat tradisional. Dari dasar pemahaman cara kerja otak ini, saya merancang peranti-peranti formal dan tertata untuk pemikiran literal. Nanti dalam buku ini, saya akan menguraikan secara lebih jauh mengenai cara kerja otak. Saya juga akan menunjukkan bagaimana pola kerja otak manusia yang bersifat asimetrik itu melahirkan baik kreativitas maupun humor. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kita dapat menghubungkan cara-cara berpikir atau perangkat lunak otak manusia dengan cara sistem informasi di dalam otak bekerja. Ini sungguh-sungguh berbeda dengan para filsuf yang gemar bermain-main dengan kata-kata atau konsep-konsep tanpa pemahaman mengenai bagaimana sungguhnya otak beroperasi. Sungguh berbeda. Daya pikir kita sangat hebat. Apakah daya pikir kita buruk? Tidak, kita memiliki daya pikir yang sungguh hebat. Lalu mengapa ada yang bilang bahwa daya pikir kita tidak memadai? Perhatikan kesuksesan-kesuksesan berikut ini. Kita menemukan internet yang menghubungkan jutaan orang di seluruh dunia. Kurang dari seabad yang lalu, tuberkulosis merupakan penyebab utama kematian. Kini, penyakit ini telah benar-benar terbasmi di negara-negara berkembang. Kita mampu menyimpan data yang sangat besar jumlahnya di dalam microchip yang kecil. Semua itu merupakan sebagian contoh pencapaian-pencapaian yang mengagumkan. Kesemuanya adalah buah-buah dari daya pikir yang sangat hebat. Berbeda, seorang ilmuwan menggenggam serpihan besi. Kita tahu apa itu besi. Bersifat permanen, konstan. Ilmuwan ini menggabungkan besi bersama dengan beberapa hal lain. Maka hasilnya adalah teknologi. Anda mengatai seorang dungu. Orang itu sontak tersinggung. Kemudian dia berubah. Dan setelahnya dia bukan lagi orang yang dulu Anda cerca dungu. Dalam kehidupan manusia, interaksi dapat membuat perubahan. Tak pernah ada yang sama. Kehidupan manusia tak dapat diprediksi. Maka,
Disinilah pentingnya persepsi dalam kehidupan manusia. Persepsi lebih penting daripada logika. Namun demikian, persepsi benar-benar telah diremehkan. Daya pikir kita sangat hebat dalam bidang sains dan teknik tidak menyebar ke area-area lain. Meski demikian, rasa kebanggaan kita dalam pencapaian-pencapaian itu sungguh menyebar dan dampaknya adalah puas diri. Luar biasa, tapi tidak cukup. Kita sangat puas diri dan bangga dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki daya pikir kita sendiri setelah melihat beberapa hasil yang mencengangkan dalam bidang sains, teknologi, dan permesinan. Seperti luar angkasa, telepon seluler, obat-obatan, dan lain sebagainya. Meski perlu kita sadari pula, di area yang lain, terutama dalam bidang kemanusiaan, kita tidak mencapai kemajuan apapun. Kita masih mencari pemecahan atas aneka konflik dengan pertimbangan dari para merancang solusi yang lebih menjanjikan. Ada seorang juru masak yang omeletnya luar biasa. Omelet tersebut merupakan yang terbaik di dunia. Sungguh tak bisa disangkal. Tetapi, untuk menu-menu yang lain, juru masak ini tidak piawai. Saya percaya bahwa metode-metode berpikir yang ada saat ini sungguh luar biasa jika diterapkan pada beberapa area. Namun, tidak memadai. Bahkan tak berguna di beberapa area yang lain. Jika menu makan malam membutuhkan lebih dari sekedar omelet, kenyataan bahwa si juru masak dapat membuat omelet yang sempurna sungguh luar biasa. Tapi tidak ada gunanya untuk menu makan malam itu. Metode-metode berpikir ini memang luar biasa, tapi tidak memadai. Saya percaya bahwa budaya berpikir kita, segenap metode dan kebiasaan berpikir kita itu luar biasa, tetapi tidak cukup. Kita perlu melengkapi dengan pemikiran kreatif, pemikiran desain, dan pemikiran perseptual. Lebih dari segalanya. Sayangnya, kebiasaan berpikir tradisional yang ada saat ini mendaulat kita supaya segera menyerang suatu pemikiran dan menunjukkan bahwa ide itu buruk sebelum kita mampu menyarankan solusi penggantinya. Jauh lebih sulit mengikuti bahwa sesuatu itu luar biasa dan kemudian menyarankan jalan lain karena meski suatu hal itu luar biasa, kenyataannya itu tidak cukup. William James merupakan filsuf favorit saya karena ia merupakan pemerhati pandangan pragmatisme. Kurang lebih kata-katanya seperti demikian. Anda dapat menjelaskan sesuatu hal adalah begini atau begitu, namun pada akhirnya yang penting adalah berapa harganya. Tentu saja yang dia maksud bukan sekedar uang, tetapi lebih berarti kegunaannya. Artinya, memang banyak penjelasan dari teori yang kompleks, tetapi pada akhirnya, apakah itu semua membuat perubahan yang berguna? Jadi, contoh-contoh praktis mengenai kegunaan pemikiran saya yang tergelar di buku ini adalah esensial, bahkan meski tampak seperti menyombongkan diri. Contoh-contoh itu menunjukkan bahwa pemikiran ini berguna dalam kehidupan nyata, dalam bisnis, pendidikan, dan lain-lain. Seorang pendidik asal Kanada pernah menyatakan bahwa program CORT, ciptaan saya sungguh sedemikian sederhana sehingga mustahil dipraktikkan. Saya menimpali begini, itu sama saja bilang bahwa keju itu tidak ada, sebab metode ini berhasil dengan hasil-hasil yang mengagumkan.